Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Video ini masih nyambung dengan video kemarin. Kalau kemarin kita cuma bahas tentang pengertian, terus jenis sama unsur pembangun teks cerpen. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, tapi masih tentang teks cerpen. Apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau sedikit flashback sama kalian ya. Apa kemarin pengertian cerpen? Cerpen adalah cerita fiksi yang bersifat fiktif. Fiksi itu adalah tidak nyata, sementara fiktif itu berhubungan dengan khayalan. Jadi kita sebagai manusia itu dianugerahi oleh Tuhan imajinasi. Ya, setiap orang itu dianugerahi imajinasi oleh Tuhan. Nah, imajinasi ini dapat kita kalau kalian kreatif, itu imajinasinya dapat dituangkan dalam bentuk cerita. Orang yang suka melamun itu biasanya orang yang cerdas, tapi kalau dia menuangkannya ke dalam sebuah karya. Tapi kalau dia hanya melamun, tiap hari melamun, itu bisa jadi emang dia orang tipenya ngelamun, jadi emang tidak ada karyanya. Sayang, imajinasinya tidak dimanfaatkan dengan baik, gitu ya. Nah, untuk teks fiksi itu kan tidak nyata atau bersifat khayalan. Nah, teks itu tidak hanya cerpen, ada novel, ada puisi, ada film, itu banyak. Jadi segala karya sastra itu biasanya bersifat fiksi. Ya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan karya sastra itu adalah karya fiksi. Dan cerpen adalah salah satu jenisnya. Yuk, kita langsung masuk aja ke pembelajaran selanjutnya, yaitu struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen itu ada 3. Apa aja? Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerpen yang berisi perkenalan tokoh, latar, alur, cerita. Nah, untuk cerpen, baik itu cerpen, novel, film, itu orientasi biasanya penulis itu akan menceritakan atau memperkenalkan tokoh, siapa aja tokohnya, di mana latarnya, dan apa alurnya itu udah tergambar di bagian awal cerita. Itu namanya adalah orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Yang namanya komplikasi itu adalah konflik, yaitu masalah yang terjadi di dalam cerita. Nah, yang terakhir itu adalah resolusi, penyelesaian konflik dalam cerita. Misalnya komplikasi kemarin itu contohnya kan novel atau cerpen bawang merah bawang putih. Nah, untuk yang komplikasi bawang merah bawang putih itu ketika ikan emasnya bawang putih digoreng sama bawang merah lalu dikasih ke bawang putih. Bawang putih langsung makan dan sangat lahap. Ketika dia tahu itu adalah ikan emas yang bisa bicara dengan dia di sungai, nah dia kan menangis, akhirnya menguburkan tulang ikan tersebut. Akhirnya tumbuhlah pohon yang ajaib. Nah, resolusinya apa? Di situ di bagian tumbuhnya pohon itu. Tumbuhnya pohon sampai akhirnya pangeran mencari obat untuk ayahnya, dan yang bisa mengambil daun dari pohon itu hanya si bawang putih. Itu solusinya, akhirnya bawang putih hidup bahagia. Itu struktur teks cerpen ya. Jadi struktur teks, apapun teksnya itu tidak boleh ngacak, harus berurutan. Kalau cerpen ini strukturnya ada 3. Selanjutnya kita masuk ke kebahasaan teks cerpen. Apa itu? Yang pertama, kosakata. Ketika kalian menulis, kalian harus pembendaharaan kata kalian itu harus banyak. Semakin banyak pembendaharaan kata kalian, itu semakin bagus karya yang akan kalian tulis. Biasanya itu ketika kalian umur sekitar 15-17 tahun, itu karyanya masih berhubungan dengan yang anak-anak. Jadi kalau untuk cerpen itu ada yang alirannya surrealis, ada yang alirannya naturalis, ada yang alirannya itu apalagi ya,
Ibu lupa. Nah, untuk yang naturalis itu menggambarkan secara real. Misalnya, ibu pakai kerudung dongker. Nah, itu digambarkan secara senatural-natural mungkin. Kalau untuk yang surrealis, itu lebih ditekankan sedetail-detail mungkin, ya. Jadi ketika biasanya kalau umuran sekitar umur kalian itu lebih banyak karyanya karya yang naturalis. Yang kedua, itu ada sudut pandang pencerita jadi ciri khas. Pencerita menjadi orang pertama, orang ketiga di dalam cerita. Nah, untuk orang pertama kemarin Ibu sudah menjelaskan, namanya teknik akuan. Walaupun dia menggunakan kata saya, gua, ana, apalagi pokoknya intinya kalau dia memposisikan dirinya sebagai tokoh utama dalam cerita, itu adalah tokoh akuan atau teknik akuan. Berarti sudut pandangnya pencerita mengambil tokoh utama, yaitu orang pertama di dalam cerita. Kalau orang ketiga biasanya dia di luar cerita tapi hanya sebagian. Nah, yang ketiga ada waktu, menunjukkan masa kini dan masa lampau. Jadi cerpen itu ada menunjukkan masa yang misalnya masa sekarang, berarti hanya seputar masa sekarang. Ada juga yang masa lampau, itu ketika bawang merah bawang putih itu adalah waktunya itu masa lampau. Tidak ada kan kejadian bawang merah dan bawang putih pada masa sekarang. Nah, selanjutnya itu adalah uraian deskripsi yang rinci. Jadi kalian catat-catat dulu tuh poin-poin pentingnya, nanti kalian deskripsikan secara rinci. Terus menggunakan majas. Nah, di sini nih, waktu itu ketika pembelajaran semester 1 ini berawal, kita belajarnya yaitu tentang majas. Di situ di video majas Ibu sudah menyebutkan kalau majas ini tidak masuk ke dalam teks, tapi dia akan masuk atau bergabung bersama teks cerpen karena salah satu kebahasan teks cerpen adalah majas. Nah, majas yang di sini adalah majas yang Ibu sudah bikin video dan kalian sudah pelajari. Kalau metafora apa? Metafora majas yang berhubungan dengan kiasan. Terus personifikasi, majas yang berhubungan dengan benda mati dianggap seolah-olah hidup seperti sifat manusia. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Kalau litotes adalah majas yang merendah-rendahkan. Simile itu adalah gabungan antara majas perbandingan dengan majas perumpamaan. Terus paralelisme, pengulangan kata pada setiap bait, dan ini biasanya digunakan untuk karya sastra yang berjenis puisi. Metominia, kecenderungan masyarakat menyebut satu merek benda menjadi nama benda secara keseluruhan. Sarkasme itu adalah gaya bahasa yang cenderung kasar. Jadi orang yang sering ngomong kasar itu masuk ke sarkasme, gaya bahasanya lebih ke kasar. Terus di sini ada sinekdok. Sinekdok ini ada lagi jenisnya, ada protemproparte dan prototo. Nah, untuk yang di sini jarang ditemukan di dalam cerpen. Yang paling sering itu yang kita pelajari pada video majas, gitu ya. Terus yang terakhir pernyataan retoris atau teknik yang melibatkan pembaca. Jadi itu kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerpen. Ada berapa? Ada 6. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah-langkah menulis teks cerpen. Sebenarnya menulis itu susah-susah gampang. Kenapa? Karena kalau terkadang kita membutuhkan imajinasi. Kalau kita udah mendapatkan imajinasi, pasti menulis itu lancar. Tapi ketika disuruh menulis, kita belum mendapatkan imajinasi, maka akan timbul perkataan susah gitu. Makanya ada langkah-langkah atau kiat menulis teks cerpen. Apa itu? Yang pertama, menentukan tema. Ya, kita harus tentukan dulu ketika kita nulis kira-kira mau temanya apa. Ketika udah terfikirkan, baru nanti kalian cari judul yang tepat apa. Semakin menarik judul yang kalian tulis, itu akan semakin menarik minat pembaca. Jadi ketika kalian bikin novel, kalau judulnya menarik, itu orang pasti akan tertarik untuk baca novel kalian dan novelnya akan laris di pasaran. Terus yang kedua, menentukan pusat pengisahan. Pengisahannya mau di mana? Misalnya mau masa sekarang, masa dahulu. Terus menentukan perwatakan, apa aja tokoh
watak tokoh di dalam cerita tersebut, apakah baik, jahat, kalau yang jahat itu jahat yang bagaimana. Terus menentukan latar atau setting. Latar itu apa kemarin? Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita. Jadi ini langkah atau kiat menulis teks cerpen yang harus kalian pahami agar bisa menulis teks cerpen dengan benar dan gampang. Udah ya, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa isi kuis 2 pada portal pembelajaran. Sampai jumpa, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.